Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa semua orang mengecewakanmu? Orang yang kau cintai berubah, janji yang kau pegang menghilang, dunia yang kau percaya runtuh dalam sekejap, hingga kau bertanya dalam sunyi, di mana aku bisa bersandar sekarang? Tenanglah, bisa jadi ini bukan akhir, tapi justru panggilan dari Yang Maha Mengerti. Sebab saat semua menjauh, Allah justru sangat dekat. Inilah kisah tentang luka, kehilangan, dan perjumpaan suci. Sebuah perjalanan ruhani yang akan menggugah hatimu kembali. Ketika dunia tak lagi ramah, di suatu senja yang hening, manusia duduk sendirian di sudut kehidupan, dikelilingi oleh janji yang diingkari, harapan yang runtuh, dan wajah-wajah yang pernah tersenyum, namun kini membalikkan badan. Ada rasa hampa yang menyelinap pelan ke dalam dada, seperti angin dingin yang tak tampak namun menyakitkan. Dunia yang dahulu tampak penuh warna, kini redup dalam balutan abu-abu luka dan kecewa. Seolah-olah tak ada tempat untuk bersandar, tak ada nama untuk dipanggil, selain dirinya sendiri yang nyaris tak kuat lagi. Setiap orang pasti pernah sampai pada titik itu, saat segalanya menjauh. Teman yang dahulu dekat tiba-tiba menjadi asing. Keluarga yang diandalkan tak lagi mengerti bahasa air mata. Bahkan diri sendiri pun menjadi musuh yang membuat luka tak kunjung sembuh. Ini bukan sekadar sedih biasa. Ini adalah kehampaan eksistensial yang menguras ruh. Dan dalam kegelapan itu, bisikan kecil mulai terdengar. Pelan namun jelas. Mengapa semua menjauh saat aku paling membutuhkan? Namun justru pada saat itulah, diam-diam sebuah kehadiran mulai terasa. Bukan dalam bentuk fisik, bukan melalui suara manusia, tapi lewat keheningan yang mendalam, yang menyentuh sisi paling sunyi dari jiwa. Di saat semua berpaling, ada satu yang tetap tinggal, tak beranjak, tak menghakimi, tak berkata-kata, namun kehadirannya begitu nyata. Itulah saat ketika Allah sebenarnya sedang paling dekat. Bukan saat bahagia, tapi saat air mata menjadi bahasa yang paling jujur. Dalam dunia tasawuf, kekecewaan bukanlah akhir, tapi pintu masuk. Karena hanya dengan hati yang remuk redam, seorang hamba bisa benar-benar merasakan kebersatuan dengan Tuhannya. Ketika semua manusia meninggalkan, itu sebenarnya cara langit mengosongkan ruang, agar hanya Dia yang tinggal di sana. Ini bukan hukuman, ini penyucian. Proses lembut tapi dalam untuk menarikmu pulang ke asal muara dirimu, Allah. Kecewa adalah jalan yang menyakitkan, tapi justru disitulah ruh mulai melihat lebih jernih. Ketika tidak ada lagi yang bisa diandalkan, maka satu-satunya yang tersisa adalah yang paling kuat untuk diandalkan. Ketika semua suara sunyi, maka suaranya yang perlahan mulai terdengar. Dan di balik sunyi itu, ada cinta yang tak tertandingi. Cinta dari Tuhan yang menunggu hambanya kembali, bukan dengan mulut, tapi dengan hati yang hancur dan tunduk. Maka jangan anggap kekecewaan sebagai kutukan. Ia adalah panggilan, panggilan dari Yang Maha Mendekat, panggilan dari Sang Kekasih Ilahi yang cemburu melihatmu terlalu banyak bergantung pada makhluk. Kadang Allah harus membiarkan dunia menyakitimu, agar kau berhenti berharap pada dunia. Karena hanya dalam kekecewaan duniawi, ruh mulai merintih, dan rintihan itu bagi Allah lebih berharga daripada 1000 pujian palsu. Dan pada saat itulah ruh mulai mengenal bahwa dekat dengan Allah bukan hanya soal sujud dan ruku, tapi tentang rasa, tentang kedekatan batin yang tak bisa dijelaskan kata-kata. Allah dekat, bahkan lebih dekat dari kekecewaan yang kau rasa. Ia ada, menyaksikan semuanya, menunggu kau benar-benar bersandar. Bukan karena tak punya pilihan, tapi karena kau akhirnya sadar, Dia satu-satunya sandaran yang sejati. Tangisan yang tidak terdengar, tapi didengar langit. Ada tangisan yang tidak terdengar oleh telinga siapapun, bahkan kadang disembunyikan di balik senyuman yang dibuat-buat. Tangisan yang mengalir di dalam hati, bukan di pipi. Ia tidak menumpahkan air mata, tapi menusuk ke dalam dada. Kita tetap menjalani hari, tetap berkata baik-baik saja. Tapi sebenarnya jiwa kita sedang berteriak dalam keheningan. Tangisan ini bukan untuk dipertontonkan, karena ia bukan tentang kehilangan satu hal,
tapi kehilangan arah, kehilangan makna, kehilangan kepercayaan pada dunia yang dulu terasa indah. Dan tangisan semacam ini sesungguhnya bukan tangisan lemah. Ia adalah bentuk zikir yang paling tulus. Sebab ia tidak terucap lewat lidah, tapi keluar dari kedalaman jiwa. Dalam tasawuf, tangisan batin semacam itu disebut sebagai jeritan ruh yang sedang terpanggil pulang. Ketika hati sudah terlalu sering dikhianati oleh dunia, saat itulah ruh mulai menoleh ke langit. Bukan karena dia tahu jalan, tapi karena dia tahu tak ada tempat lain lagi yang bisa dituju. Maka dalam sunyi itu sebenarnya ruh sedang berbicara dengan Tuhannya. Allah Maha mendengar, bukan hanya suara, tapi mendengar apa yang bahkan tak bisa kita ungkapkan. Ia mendengar derak di dada yang tak pernah terucap. Ia paham bahasa hati yang paling gelap dan paling tersembunyi. Bahkan saat kita sendiri bingung harus berdoa dengan kata-kata apa, Allah telah tahu isi doa itu sebelum kita sempat merangkainya. Tangisan dalam diam itu bagi manusia mungkin tampak kecil dan biasa. Tapi di hadapan langit, ia adalah getaran yang mengguncang arasnya. Ada satu momen dalam hidup ketika manusia berhenti berbicara dan hanya diam. Namun dalam diam itu, seluruh langit ikut mendengarkan. Disitulah Allah mendekat. Bukan sebagai Tuhan yang jauh di langit tinggi, tapi sebagai yang maha dekat, lebih dekat dari urat nadi kita sendiri. Kedekatan ini bukan metafora, ia nyata, ruhani, mengalir dalam getaran yang lembut, tapi pasti. Allah mendekat bukan hanya untuk menghibur, tapi untuk membentuk, membuka tabir, menyentuh luka-luka terdalam dengan kasih yang tak dapat dibandingkan. Dalam kegelapan hati, manusia sering merasa Tuhan itu diam. Tapi justru di saat itulah dia sedang hadir paling dalam. Ia tidak membalas dengan suara keras, tidak memberi jawaban langsung. Sebab dia tahu, luka ini bukan untuk diobati dengan jawaban, tapi dengan perjumpaan. Dan perjumpaan itu tak selalu berupa keajaiban yang mencolok. Kadang hanya berupa ketenangan yang tiba-tiba turun. Rasa pasrah yang tak bisa dijelaskan. Seperti pelukan yang tak kelihatan, namun membuat kita bisa bertahan satu hari lagi. Tangisan yang tidak terdengar manusia justru menjadi pujian yang didengar langit. Ia menjadi getaran yang menembus batas dunia fisik, masuk ke wilayah ruhani, dan bergetar dalam dimensi yang tak bisa dijangkau oleh logika. Di sanalah Allah memandang hambanya, bukan dari jumlah amal, bukan dari kepandaian kata, tapi dari kedalaman luka dan kejujuran hati yang menyerah hanya kepadanya. Dan kadang, satu tetes tangis batin itu lebih bernilai daripada 1000 amal yang dilakukan tanpa rasa. Jadi jangan takut jika air matamu tidak disaksikan siapapun. Jangan merasa kecil jika tangisanmu hanya ditampung oleh bantal di malam hari. Karena sesungguhnya saat semua manusia tidak tahu engkau sedang terluka, Allah justru sedang memeluk hatimu. Ia tidak pernah tertidur. Ia tidak pernah lalai. Ia tidak pernah terlalu sibuk untuk mendengar tangisan satu hamba yang sedang belajar mengenalnya lewat luka. Saat itu terjadi, ketahuilah Allah tidak hanya dekat, ia bersama hatimu dan tidak pernah meninggalkan. Hancurnya harapan, awal terbukanya pintu makrifat. Ada satu momen dalam hidup ketika semua harapan yang kita bangun perlahan runtuh satu persatu. Yang dulunya kita pegang erat, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kita pernah menaruh kepercayaan pada seseorang, pada situasi, bahkan pada masa depan. Tapi ternyata semua itu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Harapan yang tadinya menyala, kini padam. Seperti rumah yang hancur oleh badai, hati pun ikut ambruk dan tak tahu harus dibangun kembali dari mana. Saat itulah rasa kehilangan menjadi sangat nyata. Bukan hanya kehilangan sesuatu, tapi kehilangan arah hidup itu sendiri. Namun dalam ilmu ruhani, kehancuran bukanlah akhir dari segalanya. Justru ia adalah awal dari sesuatu yang lebih tinggi, kesadaran. Dalam dunia sufisme, harapan yang hancur adalah tamu agung yang datang mengetuk pintu jiwa. Ia datang membawa pesan rahasia dari langit, bahwa selama ini kita terlalu bergantung pada hal yang fana. Kita terlalu percaya pada rencana kita sendiri, terlalu menggenggam dunia, terlalu sibuk menyusun keinginan, sampai lupa bahwa tak ada satupun dari itu yang benar-benar milik kita. Maka ketika semua itu diambil, itu bukan azab, itu adalah panggilan, bangunlah dan lihat ke arahku.
Rasa kecewa karena harapan yang hancur sebenarnya adalah benturan awal yang dibutuhkan ruh untuk mulai melepaskan. Melepaskan keterikatan pada dunia yang semu. Melepaskan ego yang ingin mengendalikan segalanya. Dan dalam melepaskan itu pelan-pelan ruh mulai belajar menerima. Bukan pasrah karena kalah, tapi pasrah karena sadar bahwa segala sesuatu, sekecil apapun, hanya ada karena kehendaknya. Bahwa tak ada yang benar-benar milik kita, bahkan diri kita sendiri pun miliknya. Dan di titik itu muncul satu rasa baru yang sangat asing, namun menenangkan. Ikhlas. Ikhlas bukan berarti tidak merasa sakit, bukan juga menolak kenyataan bahwa hati sedang patah. Tapi ikhlas adalah kesediaan untuk melihat luka itu sebagai jalan pulang. Jalan kembali kepada Allah. Jalan menuju makrifat. Di jalan ini tidak ada lagi keluhan panjang tentang dunia, karena ruh mulai paham, dunia memang diciptakan untuk tidak bisa memuaskan kita. Dunia adalah cermin yang retak, dan selama kita memandang ke sana, wajah kita tak akan pernah terlihat utuh. Tapi ketika kita mulai memandang ke dalam, ke ruang sunyi tempat Allah tinggal, di sanalah wajah kita yang sejati mulai tampak sebagai hamba. Dan ternyata itulah makna terdalam dari segala kekecewaan. Allah sedang membersihkan kita dari ilusi. Ia menghancurkan harapan palsu agar kita bisa memiliki harapan yang benar. Ia memutus tali yang rapuh agar kita mau menggenggam tali yang kuat, tali makrifat kepadanya. Di dalam dunia ruhani, makin sedikit yang kita pegang dari dunia, makin lapang ruang dalam hati untuk mengenal Allah. Dan saat kita mulai kosong dari dunia, maka Allah sendiri yang akan memenuhi hati kita, penuh dengan cintanya yang tak terbatas. Kehancuran harapan ternyata adalah pemurnian, bukan hukuman. Ia adalah proses Allah menyaring keinginan-keinginan kita, agar tersisa satu, keinginan untuk bersamanya. Itulah jalan para kekasih Allah. Mereka tidak dipilih karena hidup mereka mudah. Justru mereka dipilih lewat luka yang dalam, agar ruh mereka bersih dari selain Dia. Dan kita pun saat sedang runtuh, bisa jadi sedang berada di gerbang yang sama. Gerbang menuju ma'rifatullah. Gerbang menuju kedekatan yang hanya bisa dicapai dengan hati yang telah remuk. Namun remuk karena Allah. Jadi jika harapanmu hari ini hancur, jangan buru-buru membangunnya kembali dengan keinginan dunia yang sama. Diamlah sejenak, rasakan kehadirannya. Mungkin inilah saatnya kau berhenti mengejar apa yang kau inginkan, dan mulai bertanya, apa yang Allah inginkan untukku? Sebab ketika harapan dunia hancur, dan kita memilih mendekat kepadanya, saat itulah harapan sejati sedang dibangun oleh tangannya sendiri. Dalam sunyi, dalam diam, tapi pasti. Dan itu jauh lebih indah dari apapun yang pernah kita rancang sendiri. Sunyi yang membuka jalan menuju cahaya. Ada kalanya kehidupan terasa begitu sunyi, bukan karena tidak ada suara, tapi karena tak satu pun suara yang bisa menyentuh hati. Kita duduk di tengah keramaian, tapi merasa sendirian. Kita berbicara dengan banyak orang, tapi tetap merasa tak dimengerti. Dan pada akhirnya, kita kembali ke ruang sepi, memeluk diri sendiri, bertanya tanpa suara, mengapa semuanya terasa hampa? Dalam momen itulah, kita memasuki ruang sunyi yang sebenarnya bukan kelemahan, tapi jendela awal untuk menyentuh cahaya yang lebih tinggi. Bagi orang awam, kesunyian adalah kesepian, tapi bagi para pencari Tuhan, kesunyian adalah panggilan. Ia bukan ruang kosong yang menakutkan, tapi lorong suci yang mengantar jiwa menuju hadiratnya. Dalam tasawuf, sunyi bukan sekadar keadaan fisik tanpa suara. Ia adalah kondisi batin ketika semua hal duniawi kehilangan pesonanya dan ruh mulai menoleh ke langit. Saat semua yang biasa menyibukkan hati tidak lagi menarik, maka kesadaran ruhani pun perlahan tumbuh dari dalam. Kesunyian mengajarkan kita bahwa kehidupan sejati bukan berada di luar diri, melainkan di dalam. Kita mulai menyadari betapa selama ini kita lebih banyak hidup untuk dilihat dibandingkan untuk melihat. Kita lebih sering mencari pengakuan manusia daripada mencari pandangan Allah. Maka ketika Allah menyingkirkan semua suara luar, sesungguhnya Ia sedang mengajak kita untuk kembali mendengar suara hati, suara fitrah. Suara yang telah lama ditenggelamkan oleh kebisingan dunia, namun tak pernah benar-benar mati.
Dalam sunyi yang mendalam, kita akan merasakan sesuatu yang aneh tapi nyata, bahwa Allah sedang mendekat, bukan dalam bentuk suara atau cahaya, tapi lewat ketenangan yang tiba-tiba menyelimuti, lewat desahan nafas yang pelan tapi terasa penuh makna, lewat detak jantung yang tiba-tiba terasa sakral. Semua yang biasanya terasa biasa, kini menjadi isyarat, bahkan keheningan pun menjadi bahasa. Di sanalah ruh mulai menangkap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, bahwa Allah tidak sedang jauh, Ia di situ, sedang hadir, sedang mengusap hati kita perlahan. Banyak orang takut pada kesendirian, karena di sana tak ada yang bisa mereka andalkan. Tapi justru itu rahasianya. Kesendirian adalah cara Allah mencabut semua sandaran palsu, agar kita hanya bersandar kepadanya. Ketika tak ada manusia yang bisa diandalkan, barulah kita benar-benar menggantungkan diri hanya kepada Tuhan. Dan ketika kita benar-benar bergantung padanya, disitulah cahaya makrifat mulai menembus tirai hati. Kita tidak hanya tahu bahwa Allah itu ada, tapi kita mulai merasakan kehadirannya. Dan rasa itu tak bisa digantikan oleh apapun. Sunyi bukan tempat untuk mengasihani diri. Sunyi adalah tempat suci untuk mengenal jati diri. Di dalamnya ruh mulai bicara jujur, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Kita menghadap pada Allah bukan dengan wajah sosial kita, tapi dengan wajah sejati yang telah lama tertutup, wajah hamba yang rapuh, lelah, dan butuh kasih-Nya. Dan justru saat itulah Allah menyambut. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kita akhirnya jujur. Allah lebih dekat pada hamba yang jujur dalam luka, daripada yang bangga dalam amal. Maka jika hidupmu sedang sunyi, jangan buru-buru mengisinya dengan dunia. Duduklah sebentar, rasakan hembusan nafasmu, dengarkan detak hatimu. Di sana, dalam diam yang suci, ada suara lembut yang mungkin selama ini kau abaikan. Suara kasih sayang Tuhan yang tidak pernah pergi. Suara cinta dari Dia yang lebih mengenalmu daripada dirimu sendiri. Dan dalam sunyi itu, tanpa kata, tanpa tangis, tanpa permintaan, Allah cukup dengan hadir, dan itu sudah cukup untuk menyembuhkan segalanya. Di balik luka ada kasih yang tak terlihat. Luka yang dalam seringkali membuat kita bertanya-tanya, mengapa aku? Mengapa seberat ini? Mengapa harus aku yang merasakannya? Dalam diam kita mulai meragukan kasih Tuhan. Kita bertanya dalam hati, apakah ini bentuk cinta atau justru bentuk pengabaian? Luka itu terus tumbuh. Ia seperti bayangan yang mengikuti kemanapun kita pergi, bahkan ketika kita mencoba tersenyum. Tapi justru dalam luka itulah rahasia terbesar sedang dibuka, bahwa cinta Tuhan tak selalu datang dalam bentuk yang kita pahami. Kadang ia datang sebagai perih yang menumbuhkan. Sufi besar seperti Rabi'ah al-Adawiyah dan Jalaluddin Rumi sering berkata bahwa luka adalah cara Allah mengukir kehadirannya dalam diri manusia. Luka-luka itu seperti pintu-pintu kecil yang retak di dinding hati, dan lewat retakan itulah cahaya Tuhan bisa masuk. Karena selama hati kita kokoh dengan ego, sibuk dengan dunia, terisi penuh oleh keinginan dan ambisi, tak akan ada ruang untuk cahaya ilahi. Maka Allah dengan kelembutannya yang tak bisa diselami akal, mengizinkan hati itu retak, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membuka. Setiap tangisan yang kau tahan, setiap perasaan dikhianati yang tak sempat kau ucapkan, setiap pengharapan yang runtuh, semuanya dilihat oleh Allah. Tidak satu pun yang luput. Bahkan ketika kau sendiri tak bisa menjelaskan kenapa kau sedih, Allah sudah tahu. Ia tidak menunggu kata-kata dari mulutmu. Ia menunggu kejujuran dari hatimu. Dan ketika kejujuran itu datang bersama air mata, itulah saat kasih-Nya memelukmu lebih dekat daripada siapapun. Tapi kasih itu sering datang dalam bentuk diam. Ia tidak menjawab dengan suara, tapi dengan kehadiran. Kasih Allah bukan seperti kasih makhluk. Ia tidak selalu menuruti keinginanmu, tapi selalu memberimu apa yang sebenarnya kau butuhkan. Dan kadang yang kau butuhkan bukan bahagia tapi sadar. Sadar bahwa dunia bukan tempat menetap. Sadar bahwa cinta manusia selalu terbatas. Sadar bahwa tak ada satu pun yang bisa kau pegang erat kecuali Allah. Maka luka itu bukanlah tanda bahwa Allah jauh. Justru luka itu adalah bukti bahwa Dia sedang menuntunmu kembali. Bukan ke jalan dunia, tapi ke jalan makrifat.
Ada kasih yang tak bisa dilihat tapi terasa, seperti udara yang tak tampak tapi menghidupkan, seperti pelukan dalam doa yang tak bersuara tapi menenangkan. Allah mencintaimu dengan caranya sendiri, kadang dengan memberi, kadang dengan mengambil, kadang dengan mempertemukan, kadang dengan memisahkan. Tapi dalam setiap bentuk itu, selalu ada satu pesan yang sama. Kembalilah padaku, pegang aku, jangan lepaskan. Dan hanya mereka yang mau membuka hatinya dalam luka, yang bisa menangkap pesan suci itu. Ketika seorang hamba berada di titik terlemahnya, justru saat itulah Allah menguatkannya. Tapi kekuatan itu bukan datang dari luar, ia datang dari dalam, dari ruh yang disentuh oleh kasihnya. Maka luka bukanlah akhir, ia adalah awal dari lahirnya kesadaran rohani yang lebih tinggi. Ia adalah awal dari cinta yang tidak tergantung pada dunia. Dan cinta semacam inilah yang menjadikan para wali tetap tersenyum dalam kesendirian, tetap teduh dalam kehilangan, karena mereka telah menemukan bahwa Allah cukup. Jadi jika hari ini hatimu sedang terluka, jangan buru-buru menyembuhkannya sendiri. Duduklah, tenanglah, dan biarkan kasih yang tak terlihat itu bekerja. Biarkan Allah menyentuh hatimu dengan caranya. Tak perlu kau paksa senyummu, tak perlu kau pura-pura kuat. Biarkan dirimu lemah, karena justru dalam kelemahan itu, kekuatannya akan turun. Kau tidak sendiri, Allah tidak pernah pergi. Dia ada, bahkan sangat dekat. Dan luka yang hari ini kau tanggung, mungkin esok akan menjadi pintu cahaya yang membawamu pada makna cinta sejati. Ketika doamu tak kunjung terkabul, tapi hatimu justru didekati. Ada saat di mana manusia merasa telah memanjatkan begitu banyak doa. Berkali-kali sujud, berkali-kali menangis dalam keheningan malam. Tapi yang diminta tak kunjung datang, yang diharap tak kunjung nyata. Maka muncullah perasaan aneh di dalam dada. Kecewa bukan kepada dunia, tapi mulai ragu kepada Tuhan. Sebuah pertanyaan lirih muncul. Apakah doaku tidak cukup tulus? Ataukah Allah sedang tidak mendengarkan? Di titik inilah banyak hati menjadi rapuh. Tidak karena dunia, tapi karena merasa ditinggalkan oleh Yang Maha Mendengar. Namun jika engkau melihat dengan mata rohani, bukan dengan mata dunia, kau akan tahu bahwa tidak semua yang belum terkabul adalah penolakan. Justru di banyak saat penundaan adalah bentuk kelembutan. Allah dalam cintanya yang luas, kadang menahan pemberian karena Dia ingin lebih dulu menyentuh hatimu. Dia tidak terburu-buru menjawab permintaanmu, karena Dia lebih ingin kau berlama-lama tinggal bersamanya. Sebab terkadang yang lebih berharga dari terkabulnya doa adalah kedekatan yang lahir dari doa itu sendiri. Bayangkan seorang anak yang memanggil ibunya tanpa henti, bukan karena ingin sesuatu, tapi karena ia takut, gelisah, dan ingin dekat. Ibu mana yang tak akan mendekat dan memeluk anak itu? Begitulah Allah dengan hambanya. Saat kau berdoa dalam luka, saat kau terus memanggil namanya dalam kekecewaan, saat air matamu jatuh tanpa jawaban, bukan berarti Dia tak peduli. Justru saat itu, Ia sedang memelukmu dari balik tabir. Ia ingin kau mengerti bahwa cinta sejati tak selalu dibuktikan dengan pemberian, tapi dengan keberadaan. Dan sungguh, tak ada keberadaan yang lebih indah selain hadirnya Allah di hati seorang hamba. Kehadiran itu tak bisa dijelaskan dengan kata. Ia adalah rasa yang hanya bisa dimengerti oleh ruh. Kadang berupa ketenangan tanpa alasan, kadang berupa keberanian yang muncul tiba-tiba. Kadang hanya berupa isyarat lembut yang membuat kita berkata dalam hati, "Aku tahu engkau bersamaku." Itu bukan ilusi, itu bukan sekadar sugesti. Itu adalah makam ruhani yang dibukakan olehnya ketika kita berserah tanpa syarat. Dalam tasawuf, doa yang belum terkabul seringkali menjadi pintu makrifat. Karena di sana ego luluh, di sana kehendak pribadi dihancurkan, di sana kehambaan menjadi nyata. Kita tidak lagi menuntut, tapi mulai menyimak. Tidak lagi mendikte Tuhan, tapi mulai menyelaraskan diri dengan kehendaknya. Kita mulai sadar bahwa tugas seorang hamba bukanlah mengatur hasil, tapi terus mengetuk dengan cinta. Dan siapa yang terus mengetuk dengan hati yang jujur, maka pintu Allah tak akan pernah tertutup baginya. Terkabulnya doa bukan selalu berupa datangnya apa yang kau minta. Kadang Allah mengabulkan dengan cara lain, dengan menjauhkanmu dari keburukan yang tak kau tahu, atau dengan menguatkan hatimu
untuk menerima takdir yang sulit, atau dengan menggantikan permintaanmu dengan sesuatu yang jauh lebih baik, yang tak kau sadari hari ini, tapi akan kau syukuri di hari depan. Bukankah banyak dari kita yang akhirnya bersyukur karena sesuatu tidak terjadi? Bukankah banyak luka dulu yang kini justru menjadi jalan untuk menemukan cahaya? Maka, ketika doamu tak kunjung terkabul, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah jauh. Justru itu bisa jadi tanda bahwa Dia sedang sangat dekat. Dekat tapi tidak dalam wujud yang kau harapkan. Dekat dalam bentuk yang lebih dalam, menyentuh hatimu, membentuk jiwamu, mendekatkan ruhmu kepadanya. Karena bagi Allah engkau lebih berharga dari permintaanmu. Dan kadang untuk menjaga hatimu tetap lembut, Dia menunda jawaban. Tapi satu yang pasti, tak ada doa yang sia-sia. Semua didengar, semua disimpan, semua akan dibalas. Entah di dunia, di akhirat, atau di dalam dirimu sendiri. Dalam bentuk kedekatan yang tak bisa dibeli oleh apapun. Ketika tak ada lagi tempat bersandar, Allah menjadi segalanya. Akhirnya kita sampai juga pada titik itu. Titik di mana tak ada lagi yang bisa dipegang. Segala yang dulu terasa pasti, kini memudar seperti bayangan senja. Orang-orang yang dulu memberi janji, kini menghilang tanpa suara. Rencana-rencana yang disusun dengan teliti, hancur seperti debu tertiup angin. Bahkan kekuatan dalam diri pun perlahan melemah, seperti nyala lilin yang ditiup perlahan. Dan di saat semua sandaran dunia runtuh, barulah kita mengerti makna sejati dari satu kata, berserah. Tapi berserah di sini bukan sikap menyerah karena kalah. Bukan pasrah karena tak punya daya. Ini adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan ruhani. Saat seorang hamba sadar bahwa segala hal di dunia ini bukan miliknya. Bukan milik hatinya, pikirannya, bahkan bukan milik tenaganya. Semua hanyalah titipan. Semua hanyalah amanah sementara. Dan ketika semua itu satu persatu diambil, kita tidak lagi marah. Karena kita tahu pemilik sejatinya sedang mengambil kembali apa yang memang miliknya. Dalam ajaran tasawuf, keadaan seperti ini disebut fana, yakni lenyapnya ego dan kehendak diri di hadapan kehendak Allah. Ini bukan kematian jasmani, tapi kematian keakuan. Ketika aku, kehendakku, ambisiku, rencanaku, semua dilebur dalam kehendaknya. Kita tidak lagi hidup untuk memenuhi keinginan diri, tapi hidup untuk tunduk dan mengikuti arah angin dari langit. Dan justru di titik inilah kehidupan sejati dimulai. Hidup yang tidak lagi diliputi rasa takut kehilangan, karena tahu bahwa yang paling layak dimiliki adalah Allah semata. Kadang Allah membiarkan kita tersesat ke dalam berbagai sandaran dunia, hanya untuk menunjukkan pada akhirnya bahwa semuanya rapuh. Ia biarkan kita bersandar pada manusia, harta, jabatan, cinta duniawi, bahkan pada diri sendiri, sampai semuanya goyah dan roboh. Bukan karena Ia ingin menyakitimu, tapi karena Ia ingin menyelamatkanmu. Selamat dari penipuan dunia yang tampak kuat padahal kosong. Selamat dari ketergantungan yang membuat kita lupa pada asal segala kekuatan. Allah runtuhkan semua agar kita hanya berdiri di atas satu pondasi, Dia. Dan ketika engkau bersandar hanya padanya, ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena masalah selesai, tapi karena hati tak lagi takut. Bukan karena luka sembuh, tapi karena luka itu kini terasa indah, karena Ia membawamu kepadanya. Inilah makam ketenangan yang dijanjikan dalam firman-Nya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bukan dengan solusi, bukan dengan jawaban, bukan dengan perubahan situasi, tapi dengan kehadiran-Nya. Kehadiran yang melingkupi hati, bahkan ketika dunia di luar sedang kacau. Saat kita sudah tak punya siapa-siapa, maka kita akan benar-benar mengenal siapa Allah. Ketika tak ada yang tersisa, kita akhirnya menemukan bahwa ternyata Allah tak pernah hilang. Ia tetap ada, Ia tetap dekat. Bahkan ketika kita melupakannya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan dalam sunyi, dalam sedih, dalam hancur, kita akan mendengarnya berkata lewat isyarat hati, "Bukankah aku cukup untukmu?" Dan jawaban yang paling jujur dari ruh kita pun mengalir tanpa kata, "Ya Rabb, hanya Engkau yang cukup." Bersandar kepada Allah bukan berarti hidup tanpa kesedihan, tapi itu berarti setiap kesedihan punya makna.
Setiap luka punya arah, setiap rasa kehilangan punya tujuan. Dan semua itu mengarah hanya ke satu titik, kedekatan yang hakiki. Allah tidak menjanjikan dunia akan selalu mudah. Tapi Dia menjanjikan bahwa siapa yang menggantungkan hatinya hanya padanya, tidak akan pernah dibiarkan tenggelam. Maka bersandarlah sepenuhnya, lepaskan semua kelekatan yang fana, dan rasakan bahwa ketika semua mengecewakanmu, Allah tidak pernah menjauh. Justru Dia sedang mengambil peran utama dalam hidupmu. Sentuhan lembut Tuhan pada jiwa yang patah. Tidak ada jiwa yang tak pernah patah. Setiap manusia sejatinya membawa retakan-retakan di dalam batinnya. Ada yang terluka karena kehilangan, ada yang porak-poranda karena dikhianati, ada pula yang hancur karena terlalu lama bertahan di tempat yang tak lagi menyayangi. Dan ketika luka itu terus tertumpuk, ruh kita mulai lelah. Ia tidak berteriak, ia hanya diam merintih dalam sunyi. Disitulah saat semua manusia tidak bisa lagi menyentuh luka itu, Allah datang dengan kelembutan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Sentuhan Allah bukan seperti sentuhan dunia. Ia tidak datang dengan kata-kata penghibur atau janji-janji manis. Ia hadir dalam bentuk yang sangat halus, kadang hanya berupa rasa tenang yang tak diketahui asalnya, atau berupa kekuatan untuk bertahan satu hari lagi, padahal semalam rasanya sudah ingin menyerah. Kadang berupa bisikan lembut di hati, aku bersamamu. Dan yang lebih indah dari semua itu adalah kesadaran ruhani yang tiba-tiba tumbuh, bahwa segala penderitaan ini bukan tanpa maksud. Dalam jalan tasawuf, jiwa yang patah justru berada di titik paling dekat dengan cahaya Tuhan. Mengapa? Karena saat hati hancur, ia menjadi tanah yang paling subur bagi benih ketuhanan untuk tumbuh. Ego yang selama ini menjadi benteng kokoh, perlahan runtuh oleh rasa sakit. Dan ketika benteng itu rubuh, cahaya ilahi masuk tanpa halangan. Jiwa yang dulu keras karena kesombongan dan perhitungan dunia, kini menjadi lembut. Ia menangis bukan karena tak kuat, tapi karena akhirnya ia merasakan betapa lembutnya kasih Tuhan yang tak pernah benar-benar pergi. Allah tidak membiarkan luka tanpa tujuan. Ia tahu bagian mana dari jiwamu yang paling rapuh, dan justru bagian itulah yang paling disayang olehnya. Maka jangan heran jika ujian datang tepat di titik yang paling lemah, karena di sanalah Allah ingin hadir. Ia tidak datang untuk menyakiti lebih dalam, tapi untuk menyembuhkan dengan cara yang tidak biasa. Dengan luka yang pelan-pelan mengajarkan kita tentang makna hidup. Dengan hancur yang perlahan menyadarkan kita bahwa selama ini kita terlalu berharap pada dunia yang rapuh. Jangan anggap dirimu rusak karena patah. Justru jiwa yang patah itu sedang dibentuk ulang oleh tangan ilahi. Seperti tanah liat yang dibasahi air lalu diputar dan ditempa, agar bisa menjadi bejana yang lebih indah dan berguna. Begitu pula dengan jiwa kita. Ia dibentuk bukan agar hancur, tapi agar berubah, agar tak lagi mencintai dunia secara berlebihan, agar tak lagi menggantungkan kebahagiaan pada manusia, dan agar tak lagi merasa memiliki apapun kecuali rasa syukur atas hadirnya Allah yang maha menguatkan. Ada satu makam yang hanya bisa dicapai oleh jiwa yang pernah patah. Makam tawakul mutlak, berserah secara total. Orang yang tidak pernah kecewa, tidak akan tahu nikmatnya bergantung hanya pada Allah. Orang yang tidak pernah ditinggalkan, tidak akan tahu indahnya merasa ditemani oleh Tuhan. Maka jangan sesali luka-lukamu, peluklah mereka, dan lihat bagaimana Allah menenun dari setiap robeknya kain hatimu, sehelai jubah ketenangan yang tak bisa dibeli dimanapun di dunia ini. Dan bila hari ini jiwamu sedang patah, istirahatlah di hadapannya. Tak perlu banyak kata, cukup duduk dalam diam dan biarkan hatimu menangis dalam sujud. Karena sesungguhnya satu tetes air mata dari hati yang patah lebih bernilai di sisi Allah daripada 1000 doa dari lisan yang penuh perhitungan. Allah tidak sedang mengabaikanmu, Ia sedang mengubahmu dari yang mengandalkan dunia menjadi yang bergantung sepenuhnya hanya kepadanya. Dari yang mencintai makhluk menjadi yang dimabuk cinta padanya. Dan semua itu dimulai dari satu hal, sebuah jiwa yang patah tapi tetap datang kepadanya. Ketika rindumu tak terarah, Allah menjawab dengan hadirnya. Pernahkah engkau merasa rindu, tapi tidak tahu pada siapa? Seperti ada sesuatu yang kosong di dalam hati,
padahal tidak sedang kehilangan siapa-siapa. Seperti ada ruang hampa yang tak bisa diisi oleh apapun, bukan oleh dunia, bukan oleh kekasih, bukan oleh keluarga, bahkan bukan oleh keberhasilan yang kau perjuangkan bertahun-tahun. Rasa itu datang tiba-tiba. Ia tidak bisa dijelaskan. Ia hanya terasa dalam, sangat dalam. Seolah-olah ada sesuatu dari dirimu yang hilang, tapi kau tak tahu kemana mencarinya. Dalam perjalanan rohani, para sufi menyebut rasa itu sebagai rindu primordial. Rindu asal, rindu dari ruh kepada Tuhannya. Karena sejatinya sebelum kita lahir ke dunia, ruh kita pernah bersaksi, Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita menjawab, Bala syahidna, benar kami bersaksi. Maka sejak itu, ruh membawa kenangan cinta yang sangat dalam kepada Allah. Tapi ketika ia turun ke dunia dan dibungkus oleh jasad, kenangan itu tertutup oleh debu kehidupan. Dan rindu itu mengendap, diam, hingga suatu saat ia muncul sebagai kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Saat semua hal di dunia mengecewakanmu, sesungguhnya rindu itu mulai terbuka kembali. Rindu yang semula tertidur, kini dibangunkan oleh luka. Dan itulah salah satu rahasia kenapa Allah membiarkanmu dikhianati, ditinggalkan, dilukai, bahkan dihancurkan. Karena lewat patah-patah itu, ruhmu mulai kembali mencari jalan pulang. Bukan lagi pulang ke rumah, bukan ke pelukan manusia, tapi pulang ke satu-satunya tempat yang bisa memelukmu sepenuhnya, kehadiran Allah. Dan yang paling indah adalah ketika Allah menjawab rindu itu. Bukan dengan kilatan cahaya, bukan dengan keajaiban besar, tapi dengan hadirnya di ruang batinmu yang paling sunyi. Tiba-tiba kau merasa tidak sendiri, tiba-tiba kau merasa dimengerti, tiba-tiba kau merasa dicintai dengan cara yang tidak pernah kau rasakan dari siapapun. Padahal tidak ada yang berubah di luar dirimu, tapi sesuatu yang sangat besar berubah di dalam. Hatimu mulai merasakan bahwa Allah itu nyata, bahwa Dia dekat, bahwa Dia selama ini bukan jauh, hanya tersembunyi di balik kebisingan dunia yang kau kejar. Ketika rindu itu mulai menemukan arah, kau tidak lagi mencari cinta pada yang fana. Kau tidak lagi menuntut dunia untuk memahamimu. Kau tidak lagi berharap manusia bisa menggenggam hatimu, karena hatimu kini telah menemukan tangan yang lebih lembut, lebih kuat, lebih setia, tangan Tuhan. Dan ketika ruhmu sudah bersandar kepada cintanya, tak ada lagi rasa kesepian yang bisa mengalahkan kekuatan itu. Bahkan jika seluruh dunia pergi, kau akan tetap tenang, karena yang paling penting tidak pernah pergi. Itulah kenapa sebagian wali Allah justru tampak tenang dalam kesendirian. Bukan karena mereka tak butuh cinta, tapi karena mereka sudah bertemu dengan cinta yang tak membutuhkan bukti apapun. Mereka sudah minum dari mata air makrifat, hingga dahaga mereka tidak lagi bergantung pada pengakuan makhluk. Cinta mereka tidak berisi, tidak menuntut, tidak menyakiti, karena cinta itu hanya menuju satu arah. Kepada Allah yang selalu mencintai sebelum dicintai, yang selalu menanti bahkan ketika kita berpaling. Dan kini saat semua telah mengecewakanmu, saat hatimu telah rindu namun tak tahu kepada siapa, Allah menjawab tanpa suara, Akulah tempat kembalimu. Akulah yang sejak awal kau cari, meski kau tidak sadar. Maka peluklah jawaban itu. Diamlah sejenak dalam keheningan. Biarkan rindu itu bermuara padanya. Karena cinta kepada Allah bukan sekadar kewajiban, tapi kebutuhan terdalam dari setiap jiwa. Dan mereka yang telah merasakannya, tahu bahwa sekali ruh menyentuh cinta itu, tak akan pernah ada yang mampu menggantikannya lagi. Di ujung segalanya, ternyata Allah sedang memelukmu. Ada titik dalam hidup di mana kau merasa semuanya selesai. Tidak ada yang bisa diperbaiki, tidak ada yang bisa diulang. Kau berdiri di ujung jalan, menatap kehampaan, tak tahu harus melangkah kemana. Bahkan berdoa pun terasa percuma, karena hatimu sudah terlalu lelah berharap. Nafasmu masih ada, tapi semangatmu tak lagi menyala. Orang-orang melihatmu berjalan, tapi hanya engkau yang tahu bahwa dalam dirimu semuanya telah roboh. Di titik seperti itulah, kau berada dalam pelukan Allah yang tak terlihat. Sebab kadang Allah menunggu kita tiba di ujung segalanya.
Saat semua ikhtiar sudah habis, saat semua sandaran runtuh, saat semua pintu tertutup. Karena hanya di saat itulah kita benar-benar melepaskan semua kendali. Kita tidak lagi mengandalkan apapun, bahkan tidak lagi mengandalkan diri sendiri. Dan di saat kita kosong sepenuhnya, dari ego, dari keinginan dunia, dari ambisi pribadi, barulah hati kita cukup lapang untuk merasakan satu hal yang paling kita butuhkan sejak awal, kehadirannya. Allah tak pernah butuh banyak syarat untuk hadir. Cukup satu hal, kesungguhan untuk berserah. Dan berserah bukan berarti putus asa. Justru di dalamnya ada pengakuan terdalam bahwa hanya Dia yang bisa memegang hidup kita. Maka jangan salah sangka ketika hidupmu seakan-akan berantakan. Kadang itu bukan karena kau gagal, tapi karena Allah sedang membentukmu, menghancurkan rencana-rencanamu yang kecil agar kau bisa menerima rencananya yang lebih besar. Yang tak kau pahami hari ini, tapi akan kau syukuri suatu saat nanti. Inilah rahasia para pecinta Tuhan yang sesungguhnya. Mereka bukan orang yang hidupnya selalu bahagia. Justru mereka adalah yang pernah hancur, pernah jatuh, pernah tersungkur, tapi memilih untuk tetap bertahan hanya karena satu alasan. Allah bersama mereka. Mereka pernah kehilangan segalanya, tapi tidak pernah kehilangan iman. Dan karena itu, Allah ganti segalanya. Dengan ketenangan yang tak bisa dibeli dunia, dengan keyakinan yang tak bisa digoyangkan siapapun, dengan cinta yang tak bisa dirusak oleh waktu atau keadaan. Barangkali engkau adalah satu dari jiwa-jiwa itu. Jiwa yang hari ini sedang terpuruk, tapi diam-diam sedang dicintai. Jiwa yang mungkin merasa sendiri, tapi sebenarnya sedang didekap erat. Jiwa yang merasa dibuang oleh dunia, tapi sedang dipilih oleh Tuhan untuk masuk ke jalannya. Dan jika engkau bisa melewati malam ini, meski dengan merangkak, meski dengan air mata, meski dengan rasa hancur yang tak tertahankan, maka engkau sedang melangkah menuju cahaya yang tak akan pernah padam lagi. Sebab Allah tidak sedang mengujimu untuk menyakitimu. Ia sedang mengangkatmu. Ia sedang membawamu pulang. Pulang ke rumah yang sejati. Bukan rumah di dunia, tapi rumah dalam hati. Tempat di mana tak ada satupun yang bisa mengusikmu lagi, karena engkau telah sampai pada satu kepastian, bahwa selama Allah bersamamu, dunia boleh pergi, dunia boleh mengecewakan, dunia boleh menghancurkan, tapi engkau tetap utuh, karena yang memelukmu bukan makhluk, tapi Sang Pencipta segalanya. Dan jika malam ini kau merasa tidak kuat lagi, jangan buru-buru mengakhiri semuanya. Karena bisa jadi malam ini bukan akhir dari hidupmu, tapi awal dari perjumpaanmu dengan Tuhan. Malam ini bukan waktu menyerah, tapi waktu Allah mengetuk hatimu lebih keras dari sebelumnya. Dengarkan baik-baik, sebab dalam diam itulah Allah sedang berkata, "Aku di sini, aku tak pernah pergi."